Mencintai dan dicintai itu adalah satu rasa yang hanya bisa lo rasakan gimana rasanya, ya enggak? Ya kan? Kalau soalnya tentang mencintai, berarti ini konteksnya adalah give. Oke. Memberi. Jadi lu bisa memberikan rasa cinta lu ke siapapun yang lu kehendaki. Betul? Tapi kalau misalkan dicintai, itu yang masih gue ragu. Artinya gini, kalau ada statement, lu pernah gak sih ngerasa dicintain? Pernah. Kayak apa sih rasa dicintain itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di spekulasi yang begini banget, ya kan? Selalu di hati ya. Selalu di hati. Gini dong. Insyaallah. Oke. Jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Bagiin juga ke lingkungan teman-teman supaya video ini bermanfaat buat teman-teman dan lingkungan teman-teman. Iya. Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat, bahagia, ya, senang, tulus. Dan gue berbicara tentang ini, ternyata ada satu hal yang keren. Banyak hal sebenarnya yang keren. Iya. Mobil keren. Mobil. Motor juga. Motor. Motor. Keserimpet tuh. Yang keren juga. Keserimpet. Harusnya kan garisnya di atas, dia di bawah. Jadi gitu. Iya. Motor. Anak kecil. Iya bener. Motoy. Pakai Y. Emang iya. Kalau anak kecil iya naik. Lu dulu mbemde apaan tuh? Mobil bis. Gede. Nggak bisa. Padahal simpelan bis gitu. Iya. Enggak, Bing gua ngomongnya dulu. Mobil Bing gitu. Mobil bis harusnya. Iya. Iya memang jadi gua ada satu rasa penasaran gua di saat gua malam-malam lagi di tempat gua di angkringan kan. Gue di situ saat itu lagi nggak ada pelanggan. Gue nggak mau mikir yang aneh-aneh kan tentang apa yang terjadi gitu. Maksudnya di angkringan itu gitu. Gue berpikir gini, mencintai dan dicintai itu adalah satu rasa yang hanya bisa lo rasakan gimana rasanya, ya enggak? Ya kan? Kalau soalnya tentang mencintai, berarti ini konteksnya adalah give. Oke. Memberi. Jadi lu bisa memberikan rasa cinta lu ke siapapun yang lu kehendaki. Betul? Tapi kalau misalkan dicintai, itu yang masih gue ragu. Artinya gini, kalau ada statement, lu pernah gak sih ngerasa dicintain? Pernah. Kayak apa sih rasa dicintain itu? Iya, kita merasa kalau dia menyayangi kita dari perlakuannya, perhatiannya gitu. Perlakuan, perhatian. Oh, itu namanya dicintai ya? Menurut gua sih. Tapi pernah nggak terbesit di dalam pikiran lu atau di dalam hati lu, ini sebenarnya ini anak cinta nggak sih sama gue? Tergantung. Pernah sih mungkin ya. Pernah. Tapi biasanya kayak gitu perempuan menurut gua. Iya, mau siapapun itu pasti kecandung ke sana kan. Kadang masanya kayak ada, kamu sayang nggak sih sama aku? Enggak, sayangnya seberapa besar? Karena gitu. biasanya perempuan butuhnya dia dengar. Iya, benar. Padahal melihat perlakuan atau lihat misalnya suaminya udah kerja banting tulang dari pagi sampai pagi. Ada yang ketinggalan pulang lagi. Kagak sih, itu sebenarnya belum jalan. udah keluar rumah. Iya. Ketinggalan. Masuk lagi. Iya. Bener. Bajunya lupa dipakai misalnya. Semalam habis nonton bola begadang. Buru-buru. Lupa sampai sebenarnya jalan begini jalan. Oh iya baju belum pakai. Mah baju mah. Iya yang noh. Iya. Buru-buru namanya kan. Benar. Iya biasanya gitu. Tapi mereka pengen mendengar dari pasangannya, kamu sayang gak sih sama aku gitu kan. Cuman kayak bikin ini aja kan, merasa tenang. Tapi sebenarnya kita juga sama sih sebagai para laki. Iya, gue juga kadang pernah ngomong kayak gitu. Tapi masih sayang kan ya? Gitu, masih sayang gak? Padahal konteksnya ini orang dan ini orang ini masih di dalam satu hubungan yang sama dan punya ikatan. Tapi
kenapa sih ada pertanyaan itu? Di situ gue cari lagi, cuma satu jawaban gue. Itu adalah disclaimer diri kita, itu pengakuan doang karena kita merasa dicintai. Nah, gue di situ berpikir kayak, gue langsung menganalogikannya, memberikan contoh untuk mudah pemahaman itu ke Tuhan. Tuhan itu mencintai semua makhluknya. Ya kan, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu beda kan. Ar-Rahman itu semua makhluknya. Itu dicintai. Kalau Ar-Rahim itu khusus yang Allah cintai gitu. Nah, di sini Allah itu cuma bisa memberikan cintanya. Artinya, walaupun sesuatu yang Allah cintai itu tidak mencintai balik, tapi Allah tetap cinta. Dengan apa contohnya? Ada satu hamba yang dia melakukan maksiat, tapi Allah masih cinta dengan cara memberikannya napas secara gratis. Iya. Terus korelasinya di mana? Tapi di sini, apakah kita cinta? Dan apakah Allah merasa dicintai sama kita? Justru gue punya pikiran terbalik. Semua tergantung manusianya merasa dicintai nggak sama Tuhan. Nah itu, Bukan Allahnya. Makanya itu. Nah kalau misalkan ini kan tadi gue bilang, gue lari ini ke sini dulu. Iya, maksudnya bukan Tuhan yang merasa dicintai, tapi manusianya menurut gue harus yang merasa dicintai. Bener, karena apa? Gue ngekliknya adalah kayak gini. Kenapa lu bisa bilang kalau misalkan Tuhan sayang sama semua hambanya? Ya karena lu merasa dicintai, gue bilang kayak gitu dalam hati gue. Berarti ada rasa dicintai, itu ada. Seperti apa sih rasa dicintai? Napas gratis. Itu contoh gua. Itu persepsi sih. Itu contoh gua. Cuman yang gua nggak bisa nemu, kalau dari bawah ke atas masih bisa gua nemu. Karena cintanya Tuhan itu udah gokil banget ya, maksudnya udah luar biasa. Walaupun lu nggak sumpama yang nggak mencintai balik, tetap. Cuman kalau dari bawah ke bawah, horizontal ya. Ya. Kalau horizontal ini ke samping, bawah ke bawah begini. Iya, maksudnya ini dari atas ke bawah juga. Iya kan, lu bilang bawah ke bawah. Samping. Bawah ke bawah, ini atas ke bawah juga. Iya. Iya sama-sama nih horizontal nih ya. Kalau horizontal itu yang agak rumit karena di sini antara makhluk dengan makhluk. Sebenarnya nggak usah menurut gue bukan suatu hal yang dipusingkan sih. Kenapa? Karena manusia bukan Tuhan, sesimpel itu. Betul. Jadi kita nggak tahu apakah dia benar apa enggak gitu. Tapi itu masih ganjel, Pak. Kayak misalkan lu ngerasa bahagia nih. Apa sih manifestasi daripada bahagia? Ya senang gitu. Belum tentu. Kalau ketawa-ketawa terus kan belum tentu bahagia. Iya, itu dia sebenarnya manifestasi daripada dia lagi sedih sebenarnya, Pak. Nah, sedih kan nangis. Tapi ada manifestasi lain dari situ. Nah, berarti artinya, iya gue paham itu, tapi nggak sesuai kan? Iya nggak sesuai. Gue kalau marah juga ketawa gue. Kenapa emang? Malas marah-marah. Oh gitu. Masya Allah, berarti antum menguasai emosional. Kagak, ketawa aja udah. Oh, ketawain aja daripada lu ada effort buat misalnya marah. Gue kayak masukin jarum ke benang nih, masuk kesel tuh gue. Lu gue tawain aja. Daripada kesel kan? Iya, kadang gue kalau lagi itu kesel ya, bukan marah ya, lebih kayak kesel. Lebih kayak kesel. Sebenarnya kayak misalkan gue lagi ngegantung hanger nih, kagak nyantol. Iya, sampai 2 hari kan. Elah gitu sampai kayak gitu gue. Iya. Tapi kalau lu udah fase di mana lu mentertawakan kekesalan. Iya, udah kayak saking keselnya itu. Gue ketawa aja dah gitu. Bagus sih, bagus. Jadi kayak gini lagi. Iya, soalnya kalau marah-marah gue bingung juga marah ke siapa. Ke benang. Karena gue pukul-pukul. Potong. Kita yang sakit. Iya udah. Iya, kayak waktu itu lu nonjokin tembok. Dar. Nonton MU. Makanya mendingan ya udah kita ketawa aja gitu. Iya bener. Berarti nanti kalau misalkan MU ke gol, tawain aja dulu. Iya. Wah, kalau itu belakang. Itu namanya menurut gua cinta juga tuh. Apa? Misalnya nonton MU ya. Gue udah tahu misalnya mainnya jelek dan gue tahu kalau gue nonton kesel, tapi gue tetap nonton. Itu mencintai. Iya. Tapi kalau dicintai. Nah, kalau masalah dicintai memang
Kalau manusia ya rada rumit memang, karena nggak semua orang perlakuannya misalnya baik belum tentu dia cinta. Betul Siapa sekali. tahu dia memang Kamuflase. Ya itu bisa juga, tapi bisa juga memang orangnya seperti itu. Emang orang cuek ya Kita gitu. salah tafsir, misalnya memang dia perhatian gitu, atau memang orangnya friendly atau apalah segala macam. Berarti mungkin ada salah di kitanya juga kali ya. Bisa Jadi juga kayak- salah tafsir. Iya, jadi kita harus paham love language-nya dia. Iya, atau ya langsung aja tanyain. Iya, kalau misalkan orangnya cuek mah, apa sih ngapain udah nggak usah kayak gitu aja, Pak. Ya harus ada jawaban. Kalau gue sih sekarang tipe orang yang to the point sih. Iya, Jadi benar. kalau apa-apa gue tanya aja. Langsung ringkes soalnya. Iya, ringkes. Bro, ada masalah, diskusi selesai. Iya. Udah gitu. Kalau misalkan ada masalah, diem-dieman, belak-belak Panjang. banyak ceritanya. Iya. Jadi misalnya lu kayak gini kenapa? Misalnya dia jawab ya kita sesuai. Tapi mungkin lihat juga dia bener apa enggak jawabannya. Maksudnya kadang kan orang ada yang nggak mau jawab atau nggak enakan gitu. Tapi pengennya sih gua, lu jawab apa adanya aja. Gue juga nggak bakal gimana-gimana. Ya udah berarti kan udah tahu. Gimana? Udah selesai gitu. Gimana? Kan lebih enak begitu. Enak, itu lebih ringkes tadi gue bilang. Jadi, Iya. nah itu makanya yang gue rasain, gue nggak tahu nih teman-teman kayak gimana ya. Iya. Tapi yang gue merasakan itu rasa dicintai itu adalah disclaimer. Maksudnya pengakuan kita sendiri bahwa kita itu dicintai. Pada hakikatnya kita tuh nggak tahu. Maksudnya sebenarnya rasa dicintai itu kayak gimana sih rasanya, gue nggak tahu. Ya nggak tahu karena bukan individu lu, orang lain perasaannya, dan kita nggak bisa tahu perasaan orang lain sesimpel itu. Tapi Simpelnya gini nih. Lu sayang nggak sama orang tua lu? sayang, Tapi orang tua lu tahu atau bisa merasakan dia dicintai sama anaknya. nah tergantung dia. Ah, itu dia. Ya berarti kan makanya Atau sebaliknya. makanya itu individu lain, kita nggak bisa. Sebaliknya lu tahu. Iya, Orang tua lu sayang sama lu. sayang, Berarti lu merasa dicintai. ngerasa Dari mana? dia udah ngurusin gua dari kecil sampai sekarang dengan kasih sayang yang luar biasa. Menurut gua itu Ini gongnya tuh di sini. kalau misalnya nggak ada, kalau dia ada tujuan lain nggak mungkin kayak gitu, nggak mungkin seikhlas itu, sesimpel itu aja sih. Benar, nggak mungkin sesayang itu sampai titik darah penghabisan. Mm-mm. Ya itu kayak gitu. Tapi kan yang namanya individu lain kita nggak tahu. Jadi menurut gua nggak usah dipikirin gitu. Tapi yang penting adalah lu berbuat baik kepada orang lain, sama kayak gitulah. Ini orang ikhlas apa enggak ya berbuat baik ke gua? Ya nggak terserah. Nggak usah dipikirin. Iya, terserah. Yang penting ya udah terjadi, ya udah. Yang penting lu berbuat baik gitu. Jangan menyusahkan diri ya. Iya. Kalau lu pikir dia berbuat baik ada embel-embel ini atau enggak, apa beneran ikhlas? Ya udahlah, pusing. Wow, itu kan tuh yang kemarin. Ya, makanya husnuzon aja. Terus kita jadinya bisa berbuat baik terhadap orang itu juga gitu kan. Lagian juga perbuatan kita belum tentu kita ikhlas kok. Bah, Kita berbuat baik, bahkan diri kita sendiri. cross check. Nih, bahkan kita ini bisa jadi nggak mengenal diri kita sendiri. Kita itu nggak kenal diri kita. Bisa jadi. Belum. Bisa jadi. Contoh bisa jadi. misal apa ya? Lu suka durian nggak? Suka. Enggak. Suka durian enggak suka. Pernah makan durian? Pernah. Nah, 3 kali. 3 kali. Kenapa nggak suka? Emang gue nggak suka rasanya. Nah, ada orang yang bilang nggak suka durian karena belum pernah nyobain. Pas sudah nyobain dia suka. Baru di umur kesekian tahun dia tahu dia suka durian. Artinya kan dia baru tahu dirinya itu suka durian. Dia belum mengenal dirinya. Mungkin kita ada yang belum kita kenal dari diri kita juga. Betul ya, betul. Tentang apapun itu. Betul. Karena belum pernah coba ke sana. Bisa juga. Iya. Atau belum pernah menemui hal itu atau Iya, apapun pengalamannya belum besar itu. lah. Ya. Iya. Artinya jangan kan orang lain, diri kita sendiri aja kita belum tentu tahu gitu. Betul, benar. Makanya ada. Ya, tapi ini nggak bisa dilakuin sih. Maksudnya harus face to face ngelakuinnya. Jadi ada game seru untuk melihat bahwa itu seberapa tahu lu tentang diri lu gitu. Itu ada game seru. Ada Cuman sih. harus face to face. Sama Jadi siapa? Sama siapa? maksudnya misalnya lu sama gue nih, kalau emang mau main game itu ya harus kayak gini, ketemu langsung. Kan gue nyari tahu diri gue, bukan diri tahu. Iya, tapi ini adalah games dari gua buat ternyata lu nggak tahu diri lu gitu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi coba kalau misalnya teman-teman emang ada jawaban yang lebih keren atau mungkin yang lebih masuk akal, entertain ya kan? Iya. Yang langsung wah bener juga lu bro gitu. Atau Iya, gua bisa kayak menambah vocabulary gua dalam terminologi ini. Fake.
Jadi coba teman-teman komen kasih tahu kita kalau misalkan rasa cinta itu seperti ini, bro. Rasa cinta itu seperti ini, Den, gitu. Iya, dan juga itu masalahnya persepsi orang tentang rasa dicintai beda-beda sih. Ah, iya. Ada yang ngerasa gue dikasih kepercayaan, oh berarti gue disayang sama dia. Ada yang gue dikekang, berarti gue disayang sama dia. Beda-beda. Iya, persepsinya gitu. Jadi makanya nggak bisa dipusingin menurut gue. Ada yang pakai tenda biru, tenda putih, ada tuh. Biru putih juga ada. Ya, tergantung siapa yang melakukan acara itu kan. Iya. Makanya kan persepsi itu bahaya. Ada juga yang nggak pakai tenda. Ada outdoor. Ada iya, yang pakai tiangnya doang. Ada, itu buat nanti nyebar duit. nggak ada atasnya, tiang doang dipasang. Iya, itu sebenarnya ada iketan duitnya, Ji. Jadi nanti gini-gini dia. Enggak, mungkin lomba makan kerupuk. Betul, bisa jadi. Tapi tingginya misalnya 4 meter kan. Antum dah. Lawan jerapah. Jadi kayak gitu. Menurut gue bukan hal yang harus dipusingin, tapi ya kita berbuat baik intinya, terus kita berprasangka baik, itu udah menurut gue cukup sih. Ya, insya Allah apa yang kita prasangkakan itu akan menjadi kenyataan yang benar. Karena memang kenyataan kan apa yang kita prasangkakan. Iya. Apalagi Allah tergantung prasangka hambanya kan. Ana inda zonna abdi bihi. Kata di hadis itu kayak gitu. Aku tuh tergantung apa yang di zon itu apa sih? Prasangka. Iya, prasangka ya. Apa yang dirasakan, apa yang diprasangkain, apa yang diduga sama hambaku itu. Jadi Allah itu ngikut di sana gitu. Kalau misalkan emang kita ngerasa kita bodoh, itu Allah akan mewujudkan itu. Kalau kita ngerasa kita itu kaya, Allah akan mewujudkan itu. Gitu. Luar biasa. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman di video kali ini yang cukup istilahnya syahdu. Jangan lupa juga buat subscribe, like, share, komennya teman-teman semua. Terima kasih buat yang udah nonton. Volume gede juga. Volume gede juga. Kalau kecil. Terima kasih buat yang udah nonton semua. Sampai jumpa di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.